Hal itu tentunya tidak terlepas dari salah satu peristiwa sejarah penting yang terjadi di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tepatnya Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki lebih dari 442 bahasa daerah. Terlepas dari banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, Indonesia hanya memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Setiap bahasa merupakan produk budaya yang harus dibanggakan dan dilestarikan oleh setiap bangsanya. Dan setiap bahasa tersebut memiliki tanggal atau bulan peringatan masing-masing, tak terkecuali bahasa Indonesia yang diperingati setiap bulan Oktober yang biasanya dikenal dengan bulan bahasa. Bulan bahasa merupakan suatu bulan di mana setiap orang memperingati pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal itu sebagai langkah bagi pemerintah untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib dikuasai oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika berbicara tentang bahasa, tentunya tidak akan lengkap jika kita tidak berbicara juga tentang sastra, karena bahasa dan sastra merupakan dua hal yang saling terkait. Dengan bahasa, kesastraan menjadi lebih mekar sehingga menghasilkan berbagai macam karya sastra yang indah seperti puisi, syair, sajak, prosa, dan berbagai jenis karya sastra lainnya. Sehingga di Indonesia sendiri, peringatan bulan bahasa biasanya secara lebih lengkap dikenal dengan istilah peringatan bulan bahasa dan sastra. Bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra di Indonesia. Tidak banyak yang melupakan akan hal itu, tapi tidak seberapa juga yang mengingat atau bahkan mengetahui bahwa bulan Oktober merupakan peringatan bulan bahasa dan sastra di Indonesia. Sejarah bulan bahasa sendiri dimulai pada tahun 1980. Pada saat itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bulan Oktober dijadikan sebagai peringatan bulan bahasa dan sastra. Lalu, mengapa bulan Oktober yang dipilih sebagai bulan peringatan untuk bahasa dan sastra? Hal itu tentunya tidak terlepas dari salah satu peristiwa sejarah penting yang terjadi di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Salah satu ikrar dalam Sumpah Pemuda yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sepenggal ikrar pada poin ketiga naskah Sumpah Pemuda itulah yang menjadi bibit jadinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benang merah antara peristiwa Sumpah Pemuda dan ikrar ketiga dari peristiwa tersebut yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itulah yang melatar belakangi Indonesia menjadikan bulan Oktober sebagai peringatan untuk bulan bahasa dan sastra. Lantas, mengapa peringatan bulan bahasa dan sastra menjadi penting? Hal itu ditujukan karena mengingat kokohnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukan tanpa angan-angan, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan sangat besar. Bulan bahasa tidak hanya penting untuk saat ini, tapi juga sangat mendesak, karena saat ini kita dihadapkan pada berbagai arus informasi yang berasal dari berbagai sumber dan memuat berbagai konten. Dari berbagai informasi tersebut, perlu adanya filter yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menentukan mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Melalui bulan bahasa, kita bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat tidak termakan oleh berita-berita yang salah atau berita-berita yang hoax. Jadi, lestarikan bahasa daerah untuk memperkaya budaya kita, junjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita, dan jangan lupa pelajari bahasa asing
untuk membuka cakrawala pengetahuan kita.